warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kofifah Dwi Meliawati. Di sini saya akan mengerjakan kembali kuis 2 kemarin, yaitu yang pertama terdapat soal Rai Water Brewery, perusahaan yang memproduksi wedang jahe. Biaya tetap tahunannya adalah $150 dan biaya variabel per barelnya adalah $16. Harga berkaitan dengan permintaan menurut persamaan linear berikut. V sama dengan 75.000 dikurangi 1,153,8 P. Kembalikan fungsi laba non-linear untuk perusahaan pembuatan wedang jahe tersebut, dan tentukan harga yang akan memaksimalkan harga, volume optimal, laba maksimum per tahun, dan ilustrasikan cara grafis kurva labanya. Yang diketahuinya yaitu CF. CF itu sama dengan biaya tetap tahunannya. CF-nya itu ya adalah biaya tetap tahunannya adalah $150. Dan kemudian CV-nya yaitu variabel per barelnya adalah $16. Dan kemudian V-nya yang diketahui adalah 75.000 dikurang 1.153,8 P. Nah, selanjutnya rumusnya untuk mengerjakannya adalah Z sama dengan VP dikurang CF dikurang CV. Langkah awalnya yaitu yang pertama ingin kita substitusikan terlebih dahulu nilai V ke Z. Yaitu Z sama dengan V-nya yaitu volumenya adalah 75.000 dikurang 1.153,8 P dikurangi CV-nya itu $150 dikurangi volumenya 75.000 dikurang 1.153,8 P tutup kurung, CV-nya adalah $16. Nah, kemudian Z sama dengan 75.000 dikurang 1.153,8 P dikurangi $150 dikurangi hasil dari ini yaitu 1.200.000 dikurangi 18,4608. Kemudian 75.000 dikurang 1.153,8 P dikurang $150 dikurang 1.200.000 ditambah 18,460,8 P. Maaf, ini dikurang. Setelah itu hasilnya adalah 93,460,8 dikurangi 1.153,8 P dikurangi 1.350.000. Maka selanjutnya kita akan mencari harga optimal, yaitu delta Z per delta P sama dengan hasil ini kita masukkan 93,460,8 dikurangi 1.153,8 P dikurangi 1.350.000, kemudian 0,93,460,8 dikurangi 1.153,8 P dikurangi 2.307,6 P. Jadi terdapat hasilnya, kita pindahkan dulu 2.307,6 P sama dengan 93,460,8. Jadi P sama dengan 40,501 hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari laba maksimum untuk disubstitusikan ke nilai P. Maka P-nya karena kita sudah mengetahuinya, jadi P-nya adalah 40,501 ke Z. Jadi Z sama dengan Z-nya hasilnya yaitu yang ada di sini kita masukkan 93,460,8 dikurangi 1.153,8 persegi dikurangi 1.350.000. Jadi Z-nya 93,460,8 dikurangi P-nya itu 40,501 dikurangi kita masukkan 1.153,8 P-nya itu karena sudah diketahui jadi 40,501 persegi
dikurangi 1.350.000. Z sama dengan 3.785.2,225. 225 dikurangi 1.892,613 dikurangi 1.350. Hasilnya adalah 542,612. Selanjutnya kita akan mengerjakan volume untuk disubstitusikan nilai P ke V. Kita akan mencari volume untuk disubstitusikan P sama dengan 40,501 ke V. V sama dengan 75.075 dikurangi 1.153,8 P. V sama dengan 75 dikurangi 1.153,8. P-nya kita masukkan yaitu 40,501. Jadi V sama dengan 75 dikurangi hasilnya adalah 46.073. Jadi hasilnya adalah V sama dengan 28,270. Setelah itu kita akan membuat kurvanya yaitu laba Z. Karena kita sudah mengetahui semuanya, kita membuat kurvanya terlebih dahulu. Ini adalah benar. Untuk soal nomor 2, di sini ada plus, sebuah perusahaan pengembangan real estate sedang mempertimbangkan beberapa alternatif proyek pengembangan kekuasaan. Proyek-proyek ini tergantung pada pergerakan tingkat bunga dalam 5 tahun ke depan, dalam kurung dalam $1 juta. Nah, diketahui ada proyek taman kantor, bangunan kantor, gudang, mall, dan ada kondominium. Nah, di sini kita akan mencari tentukan investasi yang terbaik dengan menggunakan kriteria keputusan berikut. Nah, yang pertama ada maksimal, kita akan mencari maksimal, maksimin, kemudian ada kemungkinan setara, dan ada Hurwitz. Karena kita akan mencari nilai maksimal, maka tingkatan bunganya yaitu yang kita cari yang di nilai meningkat. Kita masukkan terlebih dahulu nilainya. Bangunan kantor yaitu ada $2,5, gudang 1,0, mall 3,6, dan kondominium itu adalah 0,6. Karena kita akan mencari nilai maksimal, jadi nilai yang terbesar di antara ini adalah 4,5 yang ada di taman kantor. Yang kedua yaitu ada mencari nilai maksimin. Sama aja seperti yang A. Yang tingkatan bunga yang kita pilih yaitu adalah minimum. Nilai mencari nilai maksimum, maka tingkatan bunga yang kita ambil yaitu dari nilai menurun. Jadi nilai menurunnya yaitu yang maksiminnya itu adalah nilai dari kondominium karena nilai paling besar di antara nilai dari semuanya. Selanjutnya yang C adalah kemungkinan setara. Pertama kita akan mencari satu persatu nilainya. Nah, yang pertama ada taman kantor. Taman kantor yaitu tingkatan bunganya yang pertama ada menurun. Yang menurun kita masukkan 0,5 ditambah stabil harganya yaitu $1,7 ditambah 4,5 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena di sini kita ada 3 tingkatan bunga, ada menurun, stabil, dan meningkat. Jadi kita bagi 3. Hasilnya 0,5 ditambah 1,7 ditambah 4,5 dibagi 3 yaitu hasilnya 2,23. Kemudian ada bangunan kantor. Sama halnya seperti yang pertama, kita masukkan 1,5, kita masukkan nilainya ditambah 1,9 ditambah 2,5 dibagi 3. Yaitu hasilnya 1,97. Selanjutnya ada gudang. Kita masukkan tingkatan bunga menurunnya yaitu 1,7 ditambah 1,4 ditambah 1,0 dibagi 3. Maka hasilnya 1,37. Selanjutnya yaitu mall. Sama dengan kita masukkan tingkatan bunganya yang menurun yaitu 0,7 ditambah 2,4 ditambah 3,6 dibagi 3. Maka hasilnya 2,23. Dan yang terakhir ada kondominium. Kita masukkan tingkatan bunga menurunnya yaitu 3,2 ditambah 1,5 ditambah 0,6 dibagi 3, maka hasilnya itu adalah 1,77. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai dari Hurwitz. Hurwitz dalam kurung delta 0,3 yaitu taman kantor. Kita akan mencari angka terbesar di nilai meningkat yaitu 4,5 dikali kita masukkan delta 0,3 ditambah nilai terkecil yaitu ada di menurun dalam kurung 0,5 dikali 0,7 sama dengan 4,5 dikali 0,7 yaitu hasilnya 1,35. 0,5 dikali 0,7 itu hasilnya 0,35. Jadi hasilnya 1,7. Kemudian ada bangunan kantor. Sama kayak yang pertama yaitu nilai meningkat 2,5 dikali 0,3 ditambah 1,5 dikali 0,7 sama dengan hasil dari 2,5 dikali 0,3 yaitu 0,75. 1,5 dikali 0,7 hasilnya adalah 7,05. Jadi hasilnya 1,8. Kemudian ada gudang sama dengan
1,0 dikali 0,3 hasilnya 0,5 ditambah 1,7 ditambah 1,0 dikali 0,7 hasilnya 0,7 sama dengan 1,21, yaitu ada mol, kita akan mencari mol. 3,6 dikali 0,3 sama dengan 1,08 ditambah 0,6 dikali 0,7 hasilnya 0,42. 1,08 ditambah 0,42 hasilnya yaitu 1,38. Jadi ini adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, yaitu terdapat manajer dari Ramona Inn Hotel di dekat Clover Leaf sebelum meyakini bahwa permintaan tim bisbol profesional Blue Shock mempunyai dampak pada tingkat hunian di hotel tersebut selama bulan-bulan musim panas. Berikut adalah jumlah kemenangan untuk Blue Shock untuk 8 tahun terakhir dan tingkat hunian hotel. Nah, jadi di tabel ini ada tahun Blue Shock menang dan tingkat hunian persennya, berapa persen tingkat hunian. Jadi di sini ada 8 tahun dan ada jumlahnya juga. Buatlah sebuah model regresi linear dan ramalkan tingkat hunian untuk tahun depan jika Blue Shock menang 88 pertandingan. Yang pertama, kita akan membuat tabel dan memasukkan nilai yang ada di sini. Nah, yang pertama itu ada tahun. Karena ini ada 8 tahun, jadi tabelnya ada 8. Nah, setelah itu X sebagai Blue Shock menang, yaitu ada, dan yang Y-nya itu adalah persen dari tingkat hunian. Kita masuk. Nah, kemudian yaitu tabel berikutnya adalah X dikali Y, yaitu Blue Shock menang dikali tingkat hunian, persen tingkat hunian 75 dikali 83 hasilnya. Kita akan mencari yaitu F sama dengan sigma X per N. Jumlah X-nya yaitu 652 dibagi N-nya yaitu jumlah keseluruhannya, berarti ada 8 tahun, berarti dibagi 8 hasilnya adalah 81,5. Kemudian Y sama dengan sigma Y dibagi N. Hasil dari Y yaitu 697 dibagi 8 hasilnya 87,125. Kemudian kita mencari nilai B-nya, yaitu rumusnya adalah B sama dengan sigma X dikali Y sama dengan N dikali X dikali Y per sigma X pangkat 2 dikurangi N X pangkat 2. Ini adalah rumusnya. Kita masukkan yaitu B sama dengan sigma X dikali Y, yaitu hasilnya ini adalah 56.944 dikurangi N dikali N nya yaitu adalah 8 dikali nilai dari X, yaitu hasilnya adalah, nah kita kan sudah diketahui, yaitu hasilnya 81,5 dikali jumlah dari Y nya yaitu 87,125 dibagi per jumlah X pangkat 2 X kuadrat yaitu 53.758 dikurang N dikali N nya itu 8. Nah, X pangkat 2 nya itu adalah 87,125 pangkat 2, yaitu B sama dengan 56.944 dikurangi 8 dikali 81,5 dikali 87, maka hasilnya yaitu 56.805,5 per 53.758 dikurangi 8 dikali 87,125 pangkat 2, yaitu hasilnya 53,138. Jadi hasilnya yaitu 56.944 dikurangi 56.805,5 hasilnya adalah 138,5 per hasil dari 53.758 dikurangi 53.138 hasilnya itu 620. Maka B 138,5 dibagi 62 hasilnya itu 0,223.
Selanjutnya yaitu kita mencari nilai A sama dengan Y dikurangi B X. A sama dengan Y nya kita masukkan 87,125 dikurangi B nya yaitu adalah 0,223, karena kita sudah mengetahuinya 0,223 dikali jumlah X. X nya adalah 81,5. Maka A sama dengan 87,125 dikurangi 0,223 dikali 81,5, hasilnya adalah 18,1745. Maka A sama dengan 87,125 dikurang 18,1745, hasilnya adalah 86.950. Kemudian yaitu yang Y sama dengan A ditambah BX. Maka Y sama dengan A nya kita masukkan, karena sudah kita ketahui hasilnya 86.950 ditambah B nya yaitu 0,223 dikali X. X nya yaitu 88. Kita substitusikan jika X sama dengan 88. 88 itu adalah nilai dari tahun depan jika Blue Sox memenangkan 88 pertandingan. Jika X sama dengan 88, maka Y sama dengan 86,950 ditambah B nya kita masukkan yaitu 0,223, X nya yaitu 88. Maka hasilnya yaitu Y sama dengan 86,969. Setelah kita akan mencari korelasi R. Rumusnya adalah N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y jumlah Y per akar dalam kurung N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung buka kurung sigma X pangkat 2 kemudian buka kurung N sigma Y pangkat 2 dikurangi buka kurung hasil dari Y sigma Y pangkat 2 tutup kurung. Kan R N nya yaitu 8, jumlahnya yaitu 8 dikali jumlah dari X kali Y hasil 56.944 dikurangi jumlah X yaitu 652 tutup kurung dikali jumlah Y yaitu 697 per akar kita masukkan N nya yaitu 8 dikali sigma X pangkat 2 yaitu X pangkat 2 hasilnya adalah 53.758 53.758 tutup kurung dikurangi sigma X 2 hasilnya yaitu 652 dalam kurung tutup kurung pangkat 2, maka N nya itu 8 dikali sigma Y pangkat 2 yaitu 60.909 pangkat 2 dikurangi buka kurung sigma Y pangkat 2 yaitu 697 tutup kurung pangkat 2. Kemudian hasilnya yaitu R sama dengan 8 dikali 56.944 hasilnya adalah 455.552 dikurangi hasil dari 652 dikali 697 yaitu hasilnya 454,444 400.504,44 per jumlahnya adalah hasilnya adalah 430,064 dikurangi 425,104 tutup kurung dikurangi 487,272 dikurangi 485,809 tutup kurung. Maka R hasilnya adalah 1108 per akar 4000 buka kurung 4960 tutup kurung dikurangi buka kurung 1463. Maka R sama dengan 1108 per jumlahnya adalah 3493. 1108 dibagi 3493 hasilnya adalah 0,316. Maka koefisien korelasi R pangkat 2 yaitu 0,316 pangkat 2 sama dengan 0,097. Untuk soal yang terakhir yaitu ada mesin penjual otomatis di City Coliseum setiap tahunnya menjual minuman dengan cangkir plastik. Pemanufaktur cangkir menawarkan kepada manajemen stadium harga diskon sebagai berikut. Nah, di sini adalah tabel dari kuantitas pesanan atau kotak yaitu 2.000 per 9.999, harga per kotaknya yaitu adalah $47. Terus 7.000 sampai 11.999, harga per kotaknya adalah $43. Kemudian 12.000 sampai dengan 19.999, harga per kotaknya adalah $41, dan 20.000 ke atas yaitu harga per kotaknya adalah $38. Permintaan tahunan untuk cangkir adalah 23.000 kotak, biaya penyimpanan tahunan per kotak cangkir adalah $1,90 dan biaya pemesanannya adalah $320. Jadi tentukan kuantitas pesanan optimal dan total biaya persediaan tahunan. Jadi diketahuinya yaitu D-nya yaitu adalah
permintaan tahunan untuk cangkir. Jadi D itu adalah permintaan, D sama dengan 23.000. Kemudian CC adalah biaya penyimpanan tahunan per kotak, yaitu adalah 1,90 CC, 1,90 dolar. Dan yaitu ada CO adalah biaya pemesanan, yaitu adalah 320 dolar. Kemudian yang ditanya yaitu adalah kuantitas pesanan optimal. Maka yang pertama kita akan menjawab, yaitu rumusnya adalah IOQ sama dengan QOPT sama dengan akar 2 dikali CO dikali D per CC. Kita masukkan akar 2 dikali CO nya yaitu 32 dolar, 320 dolar dikali D nya adalah 23.000 per CC nya adalah 1,90. Maka hasilnya adalah akar 7,747 368,42. Akar dari 7.747,3668,42 adalah hasilnya 2.783,41. Mencari nilai TC-nya. Rumusnya adalah TC sama dengan CO D dikurang D per Q ditambah CC Q per 2 ditambah P dikali D. Kita akan mencari satu-satu. Yang pertama TC sama dengan, yang pertama adalah yaitu Q sama dengan 2.783,41 yang ada ini. Maka P sama dengan 47 dolar dari harga per kotak. Jadi TC nya yaitu 32. Jadi CO nya itu TC sama dengan 320 dikali 3.000 per Q nya yaitu Q nya adalah 2.783,41 ditambah CC nya adalah 1,90. Q nya adalah 2.783,41 dikali P nya yaitu, dan yang D nya yaitu 23.000. Hasilnya adalah 320 dikali 223.000 per 2.783,41. hasilnya adalah 2.644,24 ditambah 2,783,41 dibagi 2 dikali 190, hasilnya 2.002,64,24 ditambah 47 dikali 23.000, hasilnya adalah 1.801.000. Maka hasilnya 1.086.288,48. Yang kedua itu adalah Q-nya yaitu 7.000. Q sama dengan 7.000, P-nya yaitu 43. Kita masukkan yaitu TC seperti tadi, TC-nya 320, CO-nya itu 320 dikali D-nya yaitu 23.000 per Q-nya itu adalah 7.000 ditambah CC-nya adalah 1,90 dikali Q-nya itu adalah 7.000 per 2 dikali P-nya yaitu 43. P itu dari harga per kotaknya yaitu 43 dikali D-nya yaitu 23.000 sama dengan ditambah hasilnya yaitu 6.650 ditambah 43 dikali 23.000, hasilnya adalah 989.000 sama dengan, jadi jumlahnya 996.701,43. 996,701,43. Mencari yang nilai Q-nya yaitu 12.000. Q sama dengan 12.000. Kemudian P-nya adalah 41. Jadi TC-nya sama dengan CO-nya 320. D-nya adalah 23.000 per Q-nya yaitu 12.000 ditambah CC-nya 1,90 dikali Q-nya yaitu 12.000 per 2 dikali P-nya yaitu 41 dikali 23.000. Maka hasilnya adalah 11,33 ditambah hasilnya yaitu 11.400 ditambah 41 dikali 23 yaitu 943.000. Kemudian yang terakhir adalah 20.000. Jadi Q-nya sama dengan 20.000
Kemudian nilai P-nya yaitu 38. Jadi TC sama dengan CO 320 yaitu 23.000 per Q-nya yaitu 20.000 ditambah CC-nya 1,90, Q-nya yaitu 20.000 per 2 bagi 2 ditambah P-nya yaitu 38 dikali D-nya 23.000. Maka hasilnya 168 ditambah 19.000 ditambah 38 dikali 23 yaitu 874.000.